Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena bakal ada video baru setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jangan lupa juga like, komen, dan bagikan ke sosial media yang kalian punya. Ini dia, masak mudah, masak murah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini tuh aku mau bikin makanan dengan tema sate-satean. Sebenarnya nggak sate-satean sih, kita cuma mau bikin satu jenis sate aja, yaitu sate Marangi. Nah, sate Marangi ini kan sangat terkenal banget ya di daerah Purwakarta. Jadi kan si sate Marangi itu punya ciri khas rasa yang enak ya, tanpa bumbu tambahan kayak misalnya bumbu kacang atau tanpa kecap juga rasanya udah enak banget. Jadi kali ini tuh aku mau bikin sate Marangi, dan ternyata bumbunya dan caranya itu mudah banget, tapi rasanya nggak kalah enak sama sate Marangi yang asli di sana. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja yuk ke meja eksekusi, come on! Nah, ini dia bahannya, ada 800 gram daging domba dan ada 200 gram daging sapi. Sengaja ada dua jenis daging karena mamaku nggak bisa makan daging domba. Lalu ada gula merah, selanjutnya ada apa aja coba, ada asam, ada ketumbar, dan ada juga merica bubuk. Lalu ada si manis, yaitu kecap manis. Lalu ada juga bumbunya, ada 9 siung bawang putih, pakai banyak bumbu ya karena untuk 1 kilo daging. Lalu ada juga 9 siung bawang merah. Lanjut ada garam, ada juga penyedap rasa, dan ada juga buah-buahannya nanti mau aku tusuk seperti sate. Ini dia, ada nanas dan ada juga tomat. Nanti mau aku potongin kecil-kecil biar bisa ditusuk dan sekali lahap. Dan jangan lupa tusuk satenya karena kan kita mau nyate, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, lanjut aku sekarang mau ulek dulu perbumbuannya, masukin dulu bawang-bawangannya. Tapi tunggu, sebelum diulek aku mau potong-potongin dulu si bawangnya biar nggak susah nguleknya. Seperti biasa ya, aku nggak mau pakai blender. Kita masukin sekarang merica. Mericanya ini aku masukin kira-kira setengah sendok teh. Lalu aku masukin juga si ketumbarnya. Ketumbarnya nih segini, berapa ya rata-rata? Kira-kira aku masukin ke sendok teh aja. Nah, berarti ketumbarnya 1 sendok teh. Ketumbarnya yang masih bulat-bulat, tapi kalau mau pakai ketumbar bubuk juga boleh. Lanjut aku mau masukin garam. Garamnya mau aku masukin 1 sendok teh dulu. Nanti aku masukin lagi pas mau ngebumbuinnya. Aku masukin juga si penyedap rasanya 1 sendok teh dulu juga. Nah, setelah itu mau aku ulek dulu. Bawang putih dan bawang merahnya sengaja mau aku ulek duluan biar mereka halus duluan. Soalnya kan ini mereka banyak banget ya, jadi kalau misalnya disatuin terlebih dahulu nanti susah kepenuhan karena aku seperti biasa pengen pakai ulekan. Nah, setelah halus si bawang putih bawang merah, barulah aku masukin bumbu yang lainnya. Ini dia gula merah. Gula merah bisa disesuaikan ya, kalau teman-teman gak terlalu suka manis tinggal dikurangin aja, tapi karena kan sate Marangi ciri khasnya manis jadi aku mau pakai banyak. Lalu aku juga masukin si asamnya, kita ulek. Nah, setelah itu aku mau tambahin garamnya 1 sendok teh juga karena aku rasa tadi nggak kerasa, Nah, sekarang aku mau masukin juga si penyedap rasanya sebanyak 1 sendok teh juga. Setelah itu aku ulek cuman buat ngeratain aja. Lanjut, tapi lupa nggak kerekord, maaf. Ini dia saatnya motongin daging ukuran kecil biar gampang nanti ditusuk sama tusuk satenya. Nah, ini dia udah selesai motongin dagingnya. Sekarang lanjut mau aku marinasi dulu si daging-dagingnya. Mau aku kasih bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Aku kasih bumbu untuk yang 800 gram itu sebanyak 4 sendok makan, tapi mohon maaf nggak kerekord, yang kerekodnya cuman 3 sendok makan aja. Dan yang 200 gram aku kasih sebanyak 1,5 sendok aja. Setelah itu dimarinasi, tunggu sampai menyerap sekitar 15 sampai 20 menit. Jangan lupa juga sebelum dimarinasi diberi kecap juga disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman kurang suka manis, beri kecapnya sedikit aja. Tapi kalau teman-teman suka manis, ya disesuaikan aja sama teman-teman maunya segimana kecapnya. Aku sengaja pakai kecap bango biar lebih kerasa manisnya. Nah, setelah itu diamkan selama 15 sampai 20 menit. Tunggu sampai bumbunya menyerap. Nah, setelah hampir mau 15 sampai 20 menit aku mau nyiapin dulu si bahan-bahannya, tapi bentar aku mau kocek-kocek dulu. Tuh kan udah menyerap nih, warna dagingnya udah berubah jadi warna kecap. Warnanya hitam manis. Nah, aku mau potongin dulu si nanasnya dulu deh. Sekarang mau aku potongin biar nanti gampang untuk ditusuknya. Nah, potonginnya segini aja, kotak-kotak aja.
Mungkin ada yang penasaran kenapa sih Wina makan daging harus pakai nanas sama tomat. Jadi katanya menurut dokter dan aku juga pernah baca di salah satu situs web tentang kesehatan, katanya itu nanas sama tomat bisa menurunkan penyerapan lemak atau kolesterol di dalam usus walau tidak 100%. Selain tomat dan nanas bisa diganti juga sama sayuran atau misalnya pakai timun atau pakai acar gitu. Nah ini dia si tomatnya, aku buang isian dalamnya, si bijinya. Nah aku keluarin aja kayak gini biar nanti gampang buat tusuknya. Setelah itu aku potong-potong kecil seperti itu, lalu aku tusuk deh. Nah yang pertama aku tusuk dulu si nanas, lalu aku tusuk si tomat, lanjut lagi aku tusuk si nanas, aku lanjut lagi tusuk si tomat. Buat teman-teman terserah, misalnya nggak mau ditusuk, mau langsung ke piring aja boleh, mangga silakan, yang penting enak dimakan. Cuman sih aku ngerasa kalau makan tomat sama nanas dibarengin sama daging itu jadi segar, jadi makin enak gitu makan dagingnya. Mohon maaf sebelumnya, ini tangan aku udah bersih ya, dipastikan udah cuci tangan. Dan aku lupa nggak pakai sarung tangan plastik padahal ada. Dan ini dia udah jadi tusukan buah-buahannya. Lanjut, sekarang aku mau nusuk si dagingnya. Kita ambil tusukan satenya, terus kita lihat dulu apakah ada lembaran kayu yang kecil yang bisa melukai tangan. Itu hati-hati ya, dicopotin aja dulu biar nanti pas masuk itu nggak susah. Dan jangan lupa pakai sarung tangan biar nggak cepel ke tangan ya. Kita tusukin satu-satu si dagingnya. Jangan sampai tangan kita juga ikut ketusuk karena sakit banget ketusuk sate itu, jangan salah ya Ninganan. Bener bikin gatel tau kalau misalnya ditusuk sama si tusukan sate itu ternyata ya. Nah yang sapi udah selesai, sekarang aku mau nusuk yang domba. Nanti hasilnya mau aku simpan di piring yang sama tapi aku tandain aja pakai sendok. Hati-hati juga ya nusuknya. Nah si daging domba ini nggak akan aku tusuk semua. Nah sisanya mau nanti aku grill aja, karena udahlah segini aja yang aku mau sampai. Lanjut kita panggang, kita bakar. Ini sebenarnya dipanggang ya, aku menggunakan pan grill. Dan ini sebenarnya pan grillnya anti lengket, tapi kayak penasaran gitu kalau misalnya nggak pakai mentega itu. Tinggal kita susun aja si satenya. Dan btw misalnya kalau teman-teman gak mau nambah lemak, sebenarnya nggak usah pakai mentega sama sekali ya. Dan aku kasih bumbunya di atas dagingnya yang tadi. Ini bumbunya yang tadi sisa marinasi itu ya, kan masih ada tuh, jadi aku kasih, kita olesi di atas satenya biar rasanya semakin endul. Dan jangan lupa dibalik-balik ya biar nggak gosong, biar nggak gosong ya, nggak kosong. Nah semua satenya aku panggang dan ini dia sate Marangi. Lanjut, saatnya kita makan. Aku mau review dulu sedikit. Jadi si sate ini tuh rasanya enak banget, bumbunya meresap banget. Ditambah makannya berbarengan dengan tomat dan nanas, menjadikan makanan semakin gurih, segar, dan enak pokoknya. Dan ini dia resep untuk bumbu sate Marangi.